Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'in bin Ilyas, NIM 152. Untuk kesempatan di video ini saya akan memaparkan tugas penyuluhan pertanian tentang program kegiatan penyuluhan yang judulnya adalah peran penyuluhan dalam meningkatkan potensi ketahanan pangan Pulau Sebatik sebagai wilayah perbatasan di Kalimantan Utara. Program penyuluhan pertanian merupakan salah satu wujud perencanaan partisipasi masyarakat. Hal ini tercermin dari definisi program penyuluhan pertanian, yaitu rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Dengan adanya program dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi di suatu wilayah, sehingga kesejahteraan akan semakin membaik serta potensi-potensi termanfaatkan, seperti pada potensi ketahanan pangan pada Pulau Sebatik tersebut. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama yaitu karakteristik wilayah. Pulau Sebatik merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Pulau Sebatik termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sebatik, yaitu kecamatan paling timur di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kecamatan Sebatik terdiri dari 4 desa, yaitu Tanjung Karang, Pancang, Sungai Nyamuk, Tanjung Aru, dan Setabu. Pulau ini secara umum beriklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,8 Celcius dan suhu terendah 22,9 Celcius. Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan karena perbatasan langsung dengan negara tetangga. Program utama yang perlu dilakukan di Pulau Sebatik antara lain adalah pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, serta peningkatan hukum dan pengawasan keamanan. Pulau Sebatik terbagi dua, belahan utara seluas 187,23 km persegi merupakan wilayah negara bagian Sabah, Malaysia, sedangkan belahan selatan dengan luas 246,61 km persegi masuk ke wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dari luas ini, 372,52 hektar diantaranya merupakan kawasan konservasi. Selanjutnya itu adalah karakteristik penduduk. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2012, penduduk di Kecamatan Sebatik telah mencapai 4.537 jiwa dan terdiri dari atas 2.348 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.189 berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya yaitu adalah kelembagaan. Kelembagaan yang ada di Kecamatan Sebatik Timur tersebut adalah Poktan, yaitu kelompok tani. Yang pertama ada kelompok Sinar Harapan Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, dan Poktan Sinar 2000 Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara. Selanjutnya itu adalah potensi daerah. Di Pulau Sebatik, sawah tada hujan luasnya sekitar 1000 hektar. Identifikasi padi, sebagian petani telah menerapkan dengan pengolahan tanaman terpadu. Hasil padi umumnya digunakan untuk keperluan sendiri, disimpan pada lumbung keluarga selama menunggu masa panen. Varietas yang ditanam adalah varietas Ciharang dan Impari. Selanjutnya itu adalah komoditas pisang, yaitu pisang kepok. Cukup banyak diusahakan di pulau ini. Selain untuk dikonsumsi sendiri, sebagian besar diekspor dalam bentuk mentah ke Tawau, Malaysia. Komoditas lainnya seperti durian, rambutan, nanas, dan serai dapur merupakan tambahan hasil bumi yang ditanam di halaman pekeraman dan sebagai tanaman sela perkebunan. Selanjutnya itu adalah peternakan. Peternakan di Pulau Sebatik yang berkembang adalah unggas dan ruminansia. Namun demikian, belum diusahakan secara intensif. Ketersediaan lahan dan biomasa, limbah pertanian seperti jerami, kulit kakao, pelepah sawit belum dimanfaatkan untuk pakan ternak. Selanjutnya adalah komoditas unggulan tanaman perkebunan di kawasan Pulau Sebatik ini adalah kakao yang dikelola oleh perkebunan rakyat. Permintaan kakao pada ekspor dari kawasan ini cukup tinggi. Akan tetapi tidak diimbangi dengan kualitas kakao yang dihasilkan atau kualitas rendah. Luas perkebunan kakao rakyat di kawasan ini mencapai 5,2 ribu hektar dengan produktivitas berkisar antara 600 hingga 800 kg per hektar kakao kering. Selanjutnya masuk ke identifikasi masalah, yaitu isu permasalahan di lokasi penyuluhan. Yang pertama itu adalah produktivitas komoditas unggulan kakao masih rendah.
perkebunan kakao rakyat di Pulau Sebatik umumnya belum dikelola dengan baik dan belum didukung kelembagaan tani yang memadai. Umumnya tanaman kakao di pulau ini sudah tua, udah lebih dari 20 tahun. Pengetahuan petani terhadap inovasi pertanian terbatas. Sarana pendukung usaha tani terbatas seperti pupuk kurang dan banyak bergantung kepada Malaysia. Yang kedua yaitu adalah cara pengusahaan komoditas kakao, pisang, durian, sayuran ternak, sawit dan lain-lain adalah sebagai perkebunan rakyat dan diusahakan secara tradisional. Kakao dijual dalam bentuk tidak diolah, belum difermentasi, karena harga sama dengan yang tidak difermentasi, dan sekarang hanya sebagai kakao pencampur di Malaysia. Selanjutnya yang ketiga adalah terbatasnya sarana dan prasarana pertanian. Sarana pendukung untuk usaha tani relatif masih terbatas dan banyak bergantung dari Malaysia, seperti pupuk, obat-obatan, dan sarana pertanian lainnya, sehingga produktivitas hasil tanaman khususnya padi belum optimal. Yang keempat itu adalah konversi lahan kakao ke peruntukan lainnya, terutama untuk kelapa sawit perkebunan rakyat. Kakao sebagian telah dikonversi ke perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya adalah isu strategis. Isu strategis yang diangkat dari isu permasalahan di lokasi adalah produktivitas komoditas unggulan kakao masih rendah, di mana perkebunan kakao rakyat di Pulau Sebatik umumnya belum dikelola dengan baik dan belum didukung oleh kelembagaan tani yang memadai. Pengetahuan petani terhadap inovasi pertanian terbatas, sarana pendukung usaha tani terbatas, seperti pupuk kurang dan banyak tergantung pada Malaysia. Di sini sangat merugikan jika potensi dalam negeri tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jika dengan mengelola komoditas tersebut akan bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas dengan adanya pembangunan pabrik sendiri. Memang dengan mengekspor komoditas ke Malaysia lebih menguntungkan, akan tetapi lebih baik memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dulu seperti kakao dikirim ke Makassar karena di Makassar mempunyai pabrik sendiri. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan seperti kegiatan disemiansi inovasi pertanian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui BPTB Kaltim, yaitu kegiatan pendampingan SLPTT Padi, pendampingan Gernas Kakao, pendampingan MKRPL, dan pendampingan kawasan hortikultura. Selain itu juga program dan kegiatan dari pemerintah pusat, Badan Litbang Pertanian dalam bentuk model pengembangan pertanian ramah lingkungan dan ramah lingkungan di kawasan perbatasan. Selanjutnya itu adalah peta konsep permasalahan dari yang pertama yaitu penguatan peran penyuluhan, di mana penyuluh sebagai motivator, sebagai informasi, sebagai inovator, dan sebagai konsultasi. Selanjutnya itu adalah akselerasi petani, di mana melalui pendampingan, pelatihan di lapangan, regulasi pemerintah, melalui pemberian sarana dan prasarana, serta pengenalan program. Selanjutnya ke dukungan lingkungan. Pastinya petani memerlukan dampingan seperti dari pemerintah, komunitas, dan dukungan teknologi dan komunikasi. Selanjutnya adalah peningkatan motivasi petani, itu melalui peningkatan efektivitas petani, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian, serta peningkatan kemampuan petani. Selanjutnya itu adalah peningkatan karakteristik penyuluh, yaitu memberi pengaruh terhadap pemberdayaan petani. Selanjutnya itu peningkatan karakteristik petani. Yang pertama itu adalah pertanian jadi lebih berkembang dan menciptakan petani yang berkualitas. Selanjutnya yaitu adalah materi penyuluhan pertanian. Yang pertama adalah penguatan motivasi. Untuk meningkatkan produktivitas sumber pangan yang ada di daerah Pulau Sebatik ini, para petani supaya lebih bisa memaksimalkan segala aspek yang tersedia. Para petani harus bisa memanfaatkan segala bantuan yang telah disediakan seperti pupuk subsidi demi meningkatkan produktivitas komoditas yang dibudidaya, dan petani juga sadar bahwa pertanian itu sangat penting dan mempunyai peran yang sangat besar. Perlunya kesadaran agar banyak meneruskan untuk mengurus pertanian itu sendiri. Meskipun petani di Pulau Sebatik hak milik sendiri, akan tetapi juga perlu memerhatikan bagaimana cara agar pertanian tersebut bisa berkembang, seperti mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, seperti seminar tentang pengembangan komoditas pertanian. Selanjutnya itu adalah kekuatan pengembangan. Kelompok tani sebagai bagian integral pembangunan pertanian memiliki peran dan fungsi penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian di pedesaan. Di sini kelompok tani ini ada pada dasarnya sebagai
pelaku utama pembangunan pertanian di pedesaan. Hal ini keberadaan kelompok tani dan memainkan peran tunggal atau ganda seperti penyediaan input usaha tani, misalnya pupuk, penyediaan informasi atau penyuluhan melalui kelompok tani, serta pemasaran hasil secara kolektif. Penguatan kelembagaan kelompok tani juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pertemuan atau musyawarah petani dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, penyuluh pertanian instansi terkait serta kelompok tani yang terbentuk makin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatnya produksi dan pendapatan dari usaha taninya. Selanjutnya itu adalah pelatihan soft skill dan hard skill. Ini sangat dibutuhkan ya. Pelatihan soft skill dan hard skill ini terhadap petani sangat menambah ilmu untuk pengembangan pertanian. Pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan seperti pembinaan Balai Latihan Kerja atau BLK. Untuk petani dalam meningkatkan hard skill-nya, selain itu juga pelatihan seperti seminar dan pengolahan budidaya komoditas pertanian sehingga petani mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang pertanian tersebut dan bisa mengembangkan usaha pertaniannya. Selanjutnya itu adalah rencana kegiatan penyuluhan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu dari segi penguatan motivasi yang dilakukan adalah FGD mengenai pengembangan pertanian, FGD mengenai tentang bahwa pertanian memberikan keuntungan yang besar. Yang ketiga adalah tentang FGD mengenai pemanfaatan potensi daerah. Selanjutnya itu dari segi penguatan kelembagaan yang dilakukan adalah FGD pentingnya kelembagaan untuk membantu petani. Selanjutnya itu yang dilakukan adalah pelatihan pengolahan komoditas pangan dan pelatihan usaha tani. Selanjutnya yang terakhir itu yang dilakukan adalah penyuluhan dari Dinas Pertanian ke kelompok tani. Selanjutnya adalah kesimpulan dari program yang telah dibuat adalah dari permasalahan yang telah dibahas bahwa produktivitas komoditas unggulan kakao masih rendah. Perkebunan kakao rakyat di Pulau Sebati umumnya belum dikelola dengan baik dan belum didukung kelembagaan tani yang memadai. Sedangkan Pulau Sebati tersebut merupakan pintu utama di mana perbatasan langsung dengan Malaysia dan bagaimana meningkatkan sektor pertaniannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan seperti kegiatan diseminasi, inovasi pertanian dan badan penelitian, dan pengembangan pertanian melalui PPTP Kaltim, yaitu kegiatan pendamping SLPTT padi, pendampingan gernas kakao, pendampingan MKRPL, pendampingan kawasan hortikultura. Selain itu juga program dan kegiatan dari pemerintah pusat, Badan Litbang Pertanian dalam bentuk model pengembangan pertanian ramah lingkungan di kawasan perbatasan. Adapun saran yang diberikan adalah wilayah perbatasan Pulau Sebati merupakan bagian terpenting dari kedaulatan wilayah nasional dan sudah saatnya membutuhkan pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi. Model pembangunan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat lebih aktif dan proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan sangat diperlukan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk program penyuluhan pertanian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.